Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2651. 15 menit setelah lepas landas, Charlie hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari targetnya. Menurut perhitungan Vasily, Charlie harus melompat keluar dari kabin dalam 5 menit. Lau mendarat sejauh 5 kilometer dari sasaran. Jadi, dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, Anda sudah siap?" Charlie mengangguk. "Siap." Vasily lalu berkata kepada Gary, "Tuan Hekors, tolong minta kapten membuka pintu kabin." Baiklah, Gary berjalan ke kokpit dan meminta kapten membuka palka di bagian belakang pesawat. Ketika palka perlahan dibuka, angin dingin yang kencang langsung masuk, membuat Ishak dan yang lainnya menggigil kedinginan. Ishak menyampaikan pesan dengan keras kepada Charlie, "Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Kami akan menunggu Anda di tempat yang Anda temukan 6 jam ke depan." Charlie sedikit tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan menemuimu dalam 6 jam." Vasily menemani Charlie ke palka yang sudah terbuka. Semua orang memandang Charlie dengan napas tertahan. Ini adalah terjun payung pertama. Bukan hanya sangat sulit untuk terjun berbayar, sebenarnya akan dimulai setelah mendarat. Kecuali Ishak, tidak ada yang mengetahui kepercayaan seperti apa yang dimiliki Charlie yang membuatnya berani masuk sendirian jauh ke dalam sarang harimau yang dijaga oleh ribuan tentara. Tugas sulit tingkat neraka semacam ini bahkan tidak ada dalam film. Oleh karena itu, semua berkeringat karena keselamatan Charlie. Gary bahkan percaya, kemungkinan besar akan berakhir dengan keluarga Wade membayar uang tunai dalam jumlah besar kepada lawannya untuk memaafkan Charlie. Namun, Charlie memiliki ekspresi tenang di wajahnya. 5 menit berlalu. Vasily berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda bisa menari sekarang." Charlie acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Tunggu sebentar lagi." Dengan mudah berkata dengan gugup, "Tuan Wade, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pesawat cepat terbang. Jika Anda menunggu lebih lama, titik pertemuan akan sangat menyimpang. Jika titik lokasi lebih dekat dengan pangkalan lawan, akan sangat berbahaya. Dan, semakin dekat, semakin besar Anda menjadi target setelah membuka parasut." Charlie tersenyum dan berkata, "Waktu sangat mendesak. Jadi, lebih dekat lebih baik." Vasily melihat waktu dan berseru, "Tuan Wade, jika melompat sekarang, jaraknya mungkin hanya tersisa 3 kilometer. Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Gary juga berkata dengan gugup, "Ya, Tuan muda, jika menunggu lebih lama, Anda akan mendarat di markas lawan." Charlie memandang Vasily dan bertanya kepadanya, "Jika saya ingin mendarat 1 kilometer dari mereka, kapan waktu terbaik untuk melompat?" Dengan mudah menelan ludahnya, dan berkata dengan susah payah, "Kalau ingin mendarat sekitar 1 kilometer dari lawan, Anda harus menunggu 30 detik lagi." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Bantu aku menghitung mundur. Setelah 30 detik, aku akan melompat tepat waktu." Dengan mudah menyeka keringat dinginnya dan terbata-bata. "Kalau begitu, ini benar-benar terlalu berbahaya." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Saya masih bisa menyerahkan diri. Jika tidak berhasil, berikan saja uang tebusan untuk mereka. Anggap saja sebagai pengeluaran uang untuk mencoba olahraga ekstrim." Gary di samping menghela napas tak berdaya. Saat pertama kali melihat Charlie, dia merasa Charlie hanyalah seorang playboy yang tidak terkenal. Dia telah melihat banyak generasi kedua yang super kaya yang menghabiskan uang dan bersenang-senang dengan wanita di seluruh dunia. Dia belum pernah melihat generasi kedua yang super kaya seperti Charlie yang keluar untuk menghabiskan uang untuk bermain-main dengan hidupnya. Vasily menatap stopwatch di tangannya, dan dengan 10 detik terakhir tersisa, dia memulai hitungan mundur. 10, 9, 8, 7. Saat ini, palka sudah terbuka penuh, dan ada awan tebal di luar. Bab 2652. Meskipun Suriah juga berada di Timur Tengah, garis lintang di sini mirip dengan Aurus Hill. Sekarang sedang musim dingin. Sekarang sedang musim dengan curah hujan terbanyak di Suriah dalam setahun.
Awan gelap yang tebal menghalangi sinar matahari, dan membuat udara menjadi sangat lembab. Ini adalah hal yang baik untuk Charlie. Jika tidak berawan, kemungkinan dia terjun payung di siang hari hampir nol. Itu sebabnya dia yakin bisa terjun payung lebih dekat ke markas lawan. Ketika Vasily menghitung sampai 3 angka terakhir, Charlie mengambil langkah dan langsung menuju ke tepi pintu kabin. Vasily menjadi lebih gugup dan berteriak, 3, 2, 1, lompat. Charlie menoleh dan berkata kepada beberapa orang, semuanya, sampai jumpa dalam 6 jam. Setelah selesai berbicara, dia langsung melompat keluar palka tanpa ragu. Dia terlihat melompat ke awan tebal. Begitu Charlie melompat keluar dari kabin, dia merasa seolah-olah berada di gudang es. Pada ketinggian lebih dari 5.000 meter, suhunya 30 derajat Celcius lebih rendah dari suhu permukaan tanah. Suhu tanah saat ini sekitar 15 derajat Celcius. Suhu udara di sekitar Charlie sekitar 15 derajat di bawah nol. Tapi ini bukan apa-apa baginya. Konsentrasinya sekarang adalah menjaga tubuhnya tetap stabil sehingga tidak kehilangan kendali saat jatuh dengan cepat. Karena dia berada di awan tebal, pada dasarnya dia tidak bisa melihat situasi di bawah. Untungnya, dia bisa mendengar suara Vasily mengingatkannya di earphone. Tuan Wade, kecepatan dan arah turun sangat stabil. Kecepatan Anda sekitar 50 meter per detik. Harap tunggu. Diperkirakan akan mencapai ketinggian membuka parasut yang aman dalam 1,5 menit. Charlie berteriak. Oke, saya mengerti. 10 detik kemudian, tubuh Charlie melewati awan. Saat ini, sejumlah kecil tetesan air hujan mulai mengembun di bawah lapisan awan, dan tampaknya akan segera terbentuk curah hujan. Charlie dapat melihat ada pegunungan yang hampir tak berujung di bawahnya. Pegunungan di Timur Tengah benar-benar indah. Melihat sekeliling, mereka hampir seperti sepotong tanah kuning. Dan karena dataran tinggi, beberapa puncak gunung yang lebih tinggi terlihat ada salju putih di atasnya. Samar-samar Charlie sudah bisa melihat ada desa yang relatif sederhana di lembah di bawahnya. Meskipun jauh, dia bisa melihat rumah-rumah di desa-desa ini hampir semuanya adalah rumah tanah. Tingkat kemiskinannya jelas. Saat jarak semakin dekat, Charlie bisa melihat desa yang dikelilingi oleh 2 gunung di sisi timur dan barat. Ada pintu masuk dan keluar ke desa di utara dan selatan. Dan di pintu masuk dan keluar dari selatan ke utara, ada beberapa kendaraan lapis baja yang diparkir, serta parit buatan dan tumpukan senjata. Terlihat 2 pintu masuk dan keluar ini adalah prioritas utama pertahanan berat pasukan oposisi ditempatkan. Di tengah-tengah seluruh desa, ada alun-alun kecil melingkar tempat 4 helikopter bersenjata diparkir. Selain itu, di puncak di kedua sisi, benteng dan menara pengawas yang dibangun secara artifisial juga dapat dilihat. Ada aktivitas personel yang terlihat samar-samar di dalam benteng tersebut. Pada saat ini, Charlie telah membuat penilaian cepat. Dia sendirian. Dia harus menyelinap ke pedalaman lawan. Pintu masuk utara dan selatan tidak bisa dipilih. Titik masuk yang paling cocok adalah puncak gunung di sisi timur dan barat. Untuk oposisi yang ditempatkan di sini, mereka sangat memahami bahwa pasukan pemerintah tidak memiliki kemampuan serangan udara skala besar. Jika ingin menyerang, cara yang paling mungkin adalah menyerang melalui darat. Ada gunung di sisi timur dan barat, tidak ada cara untuk masuk. Jika tentara menyelinap dari sini dengan berjalan kaki, itu sangat sulit, apalagi alat berat. Oleh karena itu, jika tentara pemerintah ingin menyerang, mereka hanya bisa masuk dari pintu masuk utara dan selatan. Karena itu, pertahanan oposisi di sisi timur dan barat relatif lemah. Pada dasarnya hanya dilengkapi dengan sedikit tentara, sedikit senapan mesin berat, dan rudal Stinger. Menyelinap dari sini, Charlie sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa diketahui. Bahkan jika dia terpergok, dia tidak akan berada dalam bahaya. Karena kemampuan anti pesawat dari senapan mesin berat sangat lemah. Pelurunya tidak hanya tidak cukup tinggi untuk ditembakkan, karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Arah peluru pada dasarnya parabola. Adapun rudal Stinger, meskipun benda ini sangat kuat, hanya dapat mengunci pesawat. Rudal ini tidak dapat mengunci orang yang masih hidup. Jika ditembakkan ke Charlie, itu sama saja dengan pemborosan. Pada saat ini,
Suara Vasili terdengar di earphone. Dia berkata, Tuan Wade, menurut kecepatan turun Anda saat ini, Anda harus membuka payung dalam 10 detik. Charlie melihat data di jam tangan. 10 detik kemudian, ketinggian bukaan payung sekitar 500 meter. Untuk berhati-hati, dia ingin memilih setengah gunung di sisi timur sebagai titik pendaratan. Sehingga dia bisa langsung menghindari puncak gunung dengan posisi defensif. Charlie berkata, saya akan membuka parasut di ketinggian 200 meter. 200 meter, Vasili berseru. Buka payung setinggi ini. Anda akan mendarat dari bawah hidung posisi bertahan di puncak gunung. Kekuatan yang ditanggung tubuh hampir setara dengan melompat dari ketinggian 7 atau 8 lantai tanpa perlindungan apapun. Ini akan mengancam nyawa. Bab 2653. Ketinggian 7 atau 8 lantai 100% akan berakibat fatal bagi orang biasa. Namun bukan masalah besar bagi Charlie. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah ketika dia meluncur lebih rendah. Pertama-tama akan melewati ketinggian yang sama dengan puncak gunung. Yang terpenting adalah dia tidak terlihat oleh pihak lain di ketinggian ini. Untuk memastikan, dia merogoh sakunya dan menggenggam Thunderbolt. Serangan guntur ini menggunakan kayu serangan petir wanian yang diberikan oleh Jasmine. Yang bisa disebut sebagai kayu serangan petir terbaik, dan itu adalah senjata Charlie yang paling berguna. Meskipun telah menggunakan halilintar ini berkali-kali dan terdapat banyak retakan di permukaannya, namun saat ini, setidaknya dia dapat menggunakannya beberapa kali lagi. Faktanya, Charlie tidak terlalu suka menggunakan Thunderbolt. Karena setiap kali hal ini membuat biarawan. Tapi kali ini, dia masih berniat menggunakan Thunderbolt untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Saat ini, di seluruh kawasan pegunungan sepi, hanya ada sedikit orang. Hampir tidak ada kendaraan yang melaju di jalan. Orang-orang di bawah tidak bisa mendengar apa-apa selain suara angin dan tetesan air hujan yang tidak terlalu keras. Tetapi pada saat ini, sambaran petir seperti cambuk Tuhan tiba-tiba menyala di langit barat. Petir menyambar puncak gunung di barat, menyambar beberapa tentara di benteng menjadi kok di tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah guntur yang memekakkan telinga. Gemuruh guntur terdengar seperti rudal yang meledak, menggema di seluruh lembah. Di pesawat, Gary terkejut dengan ledakan itu, dan dia berkata, sial. Bagaimana mungkin ada badai petir di musim dingin di Timur Tengah? Vasili, seorang ahli terjun payung, juga seorang ahli meteorologi karena persyaratan profesional. Bahkan dia berjongkok dan merenung. Ini tidak ilmiah. Saya sudah mengamati peta cuaca satelit hari ini. Iklim hari ini seharusnya tidak membentuk awan badai keadaan sama sekali. Para kru sama-sama bingung. Awak pesawat ini adalah pilot yang sangat berpengalaman. Setiap pilot berpengalaman pasti sudah menguasai setengah ilmu meteorologi, dan mereka berpengetahuan luas. Mereka sangat akrab dengan pembentukan berbagai iklim dan cuaca. Mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi secara singkat. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa awan hujan musim dingin semacam ini, bahkan hujan sedang, akan tiba-tiba pecah menjadi badai petir. Hanya Ishak, ketika dia mendengar suara keras itu, yang terasa jauh lebih nyaman. Dia tahu Charlie yang memanggil petir ini. Pada saat ini, semua prajurit oposisi, serta penduduk desa setempat, dan bahkan 8 sandera termasuk musim gugur, juga dikejutkan oleh badai yang tiba-tiba. Bagi orang-orang ini, suara guntur tadi begitu keras. Mereka belum pernah mendengar seumur hidup mereka. Banyak orang mengalami tinnitus di telinga mereka karena badai petir ini. Mereka yang memiliki gendang telinga yang sedikit lebih lemah akan merasakan sakit yang parah dari dalam telinga. Kecuali untuk yang di penjara, hampir semua orang segera keluar dari pintu, atau menoleh, dan memusatkan perhatian mereka pada arah guntur dan kilat terjadi. Mereka juga mendengar berita ada 5 tentara tewas tersambar petir. Seluruh oposisi ketakutan dari atas sampai bawah. Mereka belum pernah menemukan hal mengerikan seperti itu. Sambaran petir dapat membunuh 5 orang. Seberapa kuat sambaran petir ini? Sebagian besar prajurit mengira itu adalah kemarahan Tuhan. Tanpa ragu, banyak dari mereka yang berlutut di tanah dan berdoa memohon pengampunan pada Tuhan. Tidak seperti kebanyakan prajurit yang tidak memiliki tingkat pendidikan.
Pemimpin pasukan antagonisme ini adalah seorang intelektual yang pernah belajar di akademi militer. Begitu mendengar berita itu, dia langsung menyadari bahwa benteng di puncak gunung barat disambar petir. Itu karena mereka berada di medan yang lebih tinggi. Jadi ada efek penangkal petir. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan semua prajurit di benteng di atas untuk bersembunyi di dalam benteng untuk menghindari sambaran petir lagi. Ini semakin membantu Charlie. Setelah menerima pesan, para prajurit di puncak gunung timur mundur ke bunker di dalam benteng. Tidak berani mengangkat kepala karena takut disambar petir. Tepat ketika para prajurit di puncak gunung timur sedang bersembunyi, sementara yang lain menatap ke barat dengan ngeri. Di langit kelabu, sosok yang tidak mencolok meluncur jatuh dari langit di bagian timur pangkalan dengan kecepatan tinggi. Bab 2654. Saat ini, semua orang, termasuk para prajurit di puncak gunung timur, sedang fokus ke barat. Tidak ada yang memerhatikan sosok yang meluncur dengan cepat sama sekali. Dan sosok ini adalah Charlie yang terjun dari ketinggian lebih dari 5.000 meter. Kecepatan turun Charlie sangat tinggi, mencapai lebih dari 50 meter per detik. Dengan mudah di pesawat menatap data di layar komputer, dan berkata dengan wajah pucat, kecepatan turun Tuan Wade terlalu tinggi, jarak tersisa dari tanah kurang dari 300 meter. Sudah jauh di bawah batas minimum untuk membuka payung dengan aman. Saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika Gary mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dan dia berkata, minta Tuan Muda membuka parasutnya. Vasily kembali sadar, dan berkata, Tuan Wade, cepat buka parasut. Buka cepat. Saat berbicara, Charlie sudah melewati puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Dia tidak terburu-buru membuka parasut. Dia tahu jika tidak membuka parasut, kemungkinan terlihat dengan mata telanjang sangat kecil. Tapi begitu dibuka, parasut besar akan tertinggal dalam sekejap. Dia akan menjadi target yang diperbesar 10 kali atau bahkan puluhan kali sekaligus. Oleh karena itu, dia memastikan waktu membuka payung sesingkat mungkin. Artinya, dia ingin membuka parasut di ketinggian terendah, lalu menggunakan waktu tercepat untuk mengurangi kecepatan jatuhnya ke ketinggian yang cukup aman baginya. Lalu selesaikan penempatannya dengan cepat, membereskan dan menyingkirkan parasut setelah mendarat, agar dapat menghindari deteksi sebanyak mungkin. Melihat jaraknya yang tersisa hanya 200 meter dari tanah, Vasily melihat Charlie masih turun dengan cepat, dan menyadari bahwa dia belum membuka parasut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sudah berakhir, dia akan hancur berkeping-keping di ketinggian ini. Gary ketakutan mendengar kata-katanya. Dia sudah siap memberitahu lelaki tua itu untuk menyiapkan uang tebusan dan menyelamatkan Charlie kembali. Tetapi dia tidak pernah menyangka Charlie akan mati karena terjun payung. Jika dia benar-benar jatuh ke kematian, dia yang akan disalahkan. Saat keduanya panik, Charlie membuka parasut. Parasut besar dilepaskan dari tas payung sekaligus, dan tubuh Charlie yang jatuh dengan cepat tiba-tiba tertarik ke belakang dengan kekuatan yang besar. Jika orang biasa melakukan ini, kalau tidak pingsan, setidaknya beberapa tulang rusuk akan patah karena kelembaman yang sangat besar. Tapi Charlie mengisi seluruh tubuhnya dengan energi spiritual. Dia mengerahkan kekuatan di pundaknya, dengan paksa melawan kekuatan reaksi yang sangat besar ini. Segera setelah itu, kecepatan turunnya turun dari lebih dari 50 meter per detik menjadi sekitar 20 meter per detik dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kecepatan ini masih jauh dari kecepatan aman mendarat untuk skydiving. Saat orang terjun payung normal, kecepatan turun saat mendarat kurang dari 6 meter per detik. Tapi saat ini, Charlie berjarak kurang dari 50 meter dari tanah. Mendarat dengan kecepatan ini hampir sama dengan jatuh. Untungnya, di sisa ketinggian 50 meter, kecepatan turunnya terus berkurang karena efek parasut. Segera setelah itu, Charlie memusatkan seluruh energi reikinya pada kakinya. Tubuhnya terbanting ke tanah dengan kecepatan lebih dari 10 meter per detik. Vasily di pesawat tidak berani melihat data yang ada di layar komputer. Dia tahu setelah 1 atau 2 detik, detak jantung Charlie akan turun dengan cepat hingga turun ke 0. Namun, dia tidak disangkanya saat berhenti jatuh. Detak jantung Charlie terdengar belasan kali per detik lebih cepat dari sebelumnya.
Dengan ekspresi tidak percaya pada wajahnya, dia berseru dan bertanya, "Tuan Wade, apakah kamu masih hidup?" Saat ini, Charlie sudah mulai dengan cepat menyingkirkan parasutnya. Sambil memasukkan semua parasut ke dalam tas, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya sudah mendarat dengan selamat." Bab 2655. Mendengar jawaban Charlie, beberapa orang di kabin terkejut. Persepsi Vasily telah sepenuhnya tumbang, dan dia tanpa sadar berkata, "Ini, bagaimana mungkin?" Meskipun Gary menghela nafas lega, dia sama herannya dan berkata, "Vasily, kamu tidak salah menghitung datanya." "Tidak mungkin," Vasily berkata dengan tegas. "Saya terjun payung bertahun-tahun, dan saya tidak pernah membuat kesalahan dalam menghitung data." Gary mengerutkan kening. "Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memahami ini." Pada saat ini, Ishak, yang diam selama ini, berkata, "Jangan pikirkan itu. Kekuatan sebenarnya Tuan Muda jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Ayo kembali dengan tenang, bersiap bertemu Tuan Muda di tempat yang sudah ditentukan." Segera, pesawat angkut membuat lingkaran besar di udara dan mulai kembali ke Beirut, ibu kota Lebanon. Dan Charlie menyembunyikan tubuh dan auranya sepanjang jalan. Dia berjalan dari tengah gunung menuju kaki gunung dengan waktu tercepat. Karena awan hujan yang semakin tebal, kondisi pencahayaan semakin buruk. Meski masih perih, jarak pandangnya hampir sama dengan setelah matahari terbenam. Kondisi pencahayaan seperti itu semakin mengurangi kemungkinan Charlie terlihat. Selain itu, beberapa tentara baru saja dibunuh oleh petir. Semua tentara pendapat sedikit tidak nyaman, sehingga kewaspadaan mereka terhadap lingkungan sekitar sangat berkurang. Saat ini, desa tempat para sandera terletak hanya berjarak 1 langkah dari Charlie. Charlie bahkan bisa melihat lubang peluru yang padat di dinding rendah yang terbuat dari tanah di desa. Karena seluruh desa terletak di lembah sempit, bangunan di desa berbentuk bulan sabit, dan bangunan terluar dikelilingi tembok tanah setinggi hampir 2 meter. 2 pintu masuk dan keluar di utara. Di pintu masuk dan keluar desa terdapat gapura bergaya batu Timur Tengah yang dijaga oleh tentara di kedua sisinya. Di luar desa, banyak tentara dengan peluru tajam berpatroli di sepanjang tembok. Ada banyak penjaga dengan AK-47 di atas bangunan tanah. Namun, Charlie dapat melihat tentara yang berpatroli dan berjaga-jaga relatif longgar. Kebanyakan mereka hanya mondar-mandir dengan senjata di tangan. Terlihat asal-asalan. Faktanya, meskipun angkatan bersenjata oposisi rata-rata dalam kekuatan tempur individu dan senjata serta perlengkapannya tidak canggih, mereka memiliki pengalaman tempur yang cukup. Semakin banyak pengalaman tempur yang dimiliki, semakin mudah membuat kesalahan empiris. Mereka telah mengalami semua jenis perang, termasuk pengepungan di balik, pertemuan di jalan sempit, dan pertempuran yang menentukan. Tetapi mereka tidak pernah mengalami penyusupan individu. Baik itu tentara pemerintah, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi. Kelemahan terbesarnya adalah efektivitas tempur prajurit individu tidak cukup. Energi satu orang sangat terbatas. Setiap orang bertindak dalam kelompok, tidak peduli seberapa parahnya. Ada 7 atau 8 orang, dan 2 atau 3 kendaraan dilengkapi senjata berat senapan mesin. Tidak ada yang pergi jauh ke sarang musuh sendirian, hanya karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ketika mereka bertahan, mereka sama sekali tidak menganggap penetrasi individu sebagai fokus pertahanan. Energi yang mereka habiskan untuk memikirkan apakah pasukan pemerintah mengirim pasukan berskala besar, apakah mereka mengirim pesawat tempur, dan apakah mereka mengerahkan artileri berat jarak jauh. Charlie menemukan pembukaan tim patroli dan diam-diam menyentuh luar tembok dalam waktu yang sangat singkat. Titik yang dia pilih relatif longgar, dan itu milik titik buta penjaga di kedua sisi atap. Itu adalah titik inovatif terbaik. Charlie, yang seringan burung layang-layang, melompat dari luar tembok. Dia melompati tembok dan mendarat di bagian dalam tembok tanpa suara. Bab 2656. Saat ini, Charlie tiba di sebuah halaman kecil. Hanya ada 3 rumah tanah di halaman kecil ini, yang terlihat sangat bobrok. Charlie merasakan sekelilingnya dengan energi spiritual.
Dia tidak menemukan ada tanda-tanda siapapun di 3 rumah tanah tersebut. Jadi dari sini, dia akan pindah sedikit ke alun-alun desa. Saat terjun payung, dia melihat pihak oposisi memarkir 4 helikopter di alun-alun. Terlihat bahwa pihak-pihak yang oposisi menganggap alun-alun sebagai tempat dengan perlindungan terkuat. Karena helikopter mahal diparkir di sini, Charlie percaya bahwa 8 sandera, termasuk musim gugur, pasti ditahan di dekat alun-alun. Charlie berjalan melalui halaman kecil yang kosong. Saat hendak melewati halaman kecil lainnya, dia mendengar langkah kaki tidak jauh. Dia mundur dan bersembunyi di dinding halaman kosong lainnya. Segera setelah itu, 2 tentara parubaya berseragam kamuflase gurun berjalan berdampingan sambil memegang senjata dan nenek moyang. Yang mengejutkan Charlie, mereka tidak berbicara bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris. Apa yang Charlie tidak tahu adalah bahwa bahasa Inggris juga merupakan bahasa umum di Suriah. Meskipun tingkat pengajaran dan tingkat pendidikan per kapita di sini sangat rendah, bahasa Inggris telah menjadi bahasa kedua. Karena negara ini selalu ditempati oleh Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Tentara oposisi ini juga menerima dana rahasia dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun-tahun awal. Eropa dan Amerika Serikat bahkan mengirim pelatih profesional untuk membantu mereka meningkatkan efektivitas tempur. Saat itu, hampir semua pelatih dari Eropa dan Amerika Serikat berbicara bahasa Inggris. Materi pengajarannya pun praktis dalam bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemampuan bahasa Inggris tentara Suriah dan tentara oposisi meningkat pesat. Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, pihak Gunung Barat baru saja mengatakan melalui interkom, 5 orang tewas terkena petir di gunung. 3 luka-luka, dan 2-nya dalam kondisi kritis. Mereka minta mengirim helikopter, tapi perintahnya tidak setuju. Pria lainnya mengangkat bahu, merentangkan tangan tanpa daya, dan berkata, Komandan tidak mungkin setuju. Kita kekurangan pasokan bahan bakar. Stok yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan 4 helikopter jika lepas landas dan mendarat. Bahan bakar disimpan untuk keadaan darurat. Komandan tidak akan menyia-nyiakan helikopter dilepas landas dan mendarat untuk 2 orang yang terluka. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan emosi, tidak banyak bahan bakar yang tersisa sekarang. Untungnya, pasukan pemerintah belum memulai serangan sekarang. Jika tidak, helikopter dan tank kita hanya dapat bertahan paling lama 1 hari. Orang-orang sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Semua minyak di dunia berasal dari Timur Tengah. Tapi kita kekurangan minyak. Sungguh konyol. Orang lain berkata sambil tersenyum. Kita hanya produksi minyak mentah yang tinggi. Kemampuan penyulingan minyak kita sangat buruk. Komandan ada rencana mengambil sejumlah uang dari Amerika, lalu membeli 1 set peralatan penyulingan minyak. Jika tercapai, kita akan memiliki persediaan bahan bakar kita sendiri di masa depan. Pria itu berkata dengan emosi. Saya tidak tahu apakah Amerika bersedia memberikan uang. Di antara 8 orang sandera, tidak ada seorang pun dengan latar belakang keluarga kaya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan 1 sen pun, itu akan merepotkan. Orang lain berkata dengan kesal, apa masalahnya? Bunuh saja mereka semua. Setelah itu, dia dengan sengaja memberitahukan, dan berkata, Komandan bilang, jika orang Amerika tidak membayar hari ini, kita akan langsung membunuh 8 orang sandera. Kita akan merekam video dan mengirimkannya ke media utama di seluruh dunia. Biarkan orang Amerika kehilangan muka. Pria sebelumnya menggosok tangan dan berkata, Hei, saya suka wanita rambut pirang itu. Saya belum pernah berkesempatan wanita barat sampai sekarang. Saya tidak tahu apakah saya bisa memiliki kesempatan di dekatnya. Saya belum bertemu wanita selama 3 bulan. Aku rindu. Pria lainnya tersenyum berkomentar, mengangguk dan berkata, aku lebih menyukai wanita oriental berambut hitam itu. Dia memiliki misteri oriental yang menghanyutkan. Orang sebelumnya berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo kita lihat nanti. Kalau ada kesempatan, kita bisa membubarkan penjaga, lalu membawa kedua wanita itu ke ruangan lain. Kita bersenang-senang dulu. Oke, ayo lihat. Mungkin ada kesempatan. Mereka akan dieksekusi dalam waktu singkat.
Mari kita manfaatkan sebelum mereka mati. Keduanya berbicara dan tertawa bersama. Pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba mencengkeram leher keduanya dari belakang, membuat mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengeluarkan suara. Saat ini, pemilik tangan besar itu berkata dalam bahasa Inggris, "Jika tidak ingin mati, buang senjata kalian." Charlie yang berbicara. Bab 2657. Kedua tentara oposisi, yang baru saja berlandaskan, langsung tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah markas mereka. Selain dikelilingi oleh penjaga berat mereka sendiri, orang biasa di sini adalah pendukung mereka. Oleh karena itu, dalam pikiran bawah sadar mereka, selama bagian luar tidak bergetar, bagian dalam benar-benar aman. Tetapi di lingkungan yang benar-benar aman ini, seseorang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba muncul. Ini membuat mereka berdua sangat gugup jauh di dalam hati, karena mereka tidak bertanggung jawab atas keamanan. Senjata di tangan mereka tidak dalam keadaan siaga. Jika ingin menggunakan senjata untuk menghadapi musuh di belakang, mereka harus mengunduh senjata dan membuka pengamannya. Setelah itu baru bisa menarik pelatuknya. Namun, proses ini akan memakan waktu paling cepat beberapa detik. Dan tangan pihak lain yang mencengkeram leher keduanya sangat kuat, seperti tang hidrolik yang membuat keduanya sangat yakin bahwa jika pihak lain memiliki ketidakpuasan, kemungkinan besar akan langsung memotong leher mereka berdua. Jadi, keduanya menjatuhkan senjata di tangan mereka ke tanah dengan sangat kooperatif, lalu mengangkat tangan. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup, "Temanku, jika ada yang ingin kamu katakan, katana saja. Jangan gegabah." Charlie berkata dengan dingin. "Kalian berdua, berbalik." Setelah Charlie selesai berbicara, cengkeraman di leher kedua pria itu sedikit mengendur. Keduanya tidak berani berbalik dengan cepat. Saat melihat Charlie, mereka seperti melihat hantu. Mereka awalnya mengira bintang jahat yang tiba-tiba muncul pasti orang Amerika. Mereka berpikir demikian karena dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa mereka menangkap 8 anak muda dari Amerika Serikat dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah. Mereka menyandera 8 orang ini dan meminta uang tebusan yang sangat besar dari Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat mengirim orang untuk menyelamatkan mereka ini masuk akal. Alasan kedua adalah, mereka tahu bahwa efektivitas tempur individu tentara pemerintah benar-benar buruk dibandingkan dengan mereka sendiri. Jika itu adalah prajurit pemerintah, tidak mungkin menyelinap ke markas mereka secara diam-diam. Hanya Schwarzenegger dan Stallone yang terkenal memiliki kemampuan seperti itu. Namun, yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi mereka adalah bahwa bintang jahat di depan mereka ternyata adalah seorang pria kuning berwajah Asia Timur. Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup, teman ini, kamu, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata dengan dingin. "Kalian tidak memenuhi syarat bertanya padaku. Dalam situasi ini, aku yang bertanya. Kalian menjawab. Dan kalian harus menjawab dengan jujur. Siapapun yang menjawab dengan buruk, aku akan membunuhnya. Apa kalian mengerti?" Keduanya cepat-cepat mengangguk. "Mengerti. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja." Charlie bertanya, "Di mana sandera Amerika yang kalian tahan?" Salah satu dari mereka menjawab, 8 orang itu ditahan di ruang bawah tanah rumah Ansara. Yang lain dengan cepat menambahkan, rumah Ansara ada di tengah desa, dekat alun-alun. Charlie bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka 8 orang itu sekarang? Apa mereka semua masih hidup? Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, mereka masih hidup. Salah satu dari mereka akan segera dieksekusi. Kedutaan Besar AS masih tidak mau memberikan uang. Komandan kami memutuskan untuk mengeksekusi 1 orang untuk memberikan sedikit tekanan pada kedutaan AS. Charlie terus bertanya, berapa banyak pintu masuk dan keluar di ruang bawah tanah? Dan berapa banyak penjaga? Pria itu berkata, hanya ada 1 pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Ada 4 penjaga di dalam dan sekitar selusin penjaga di luar. Penjaga ini biasanya tinggal di rumah Ansara. Charlie bertanya kepadanya, lalu jika saya ingin masuk, apakah kalian bisa membawa saya masuk? Bab 2658. Ini pria itu ragu-ragu sejenak.
dan berkata, "Sejujurnya, wajahmu, orang lain dapat mengetahui sekilas bahwa kamu orang asing. Aku tidak tahu apa ada cara membawamu masuk." Charlie menunjuk ke prajurit di sampingnya dan bertanya kepadanya, "Jika saya mengganti pakaiannya, apa kamu bisa membawa saya ke sana?" Pria itu tergagap dan berkata, Jika Anda mengenakan pakaiannya dan memakai topeng, Anda seharusnya bisa memasuki halaman, tetapi begitu Anda turun ke ruang bawah tanah, penjaga di ruang bawah tanah pasti akan menanyakan identitas dan tujuan kedatangan Anda. Komandan kami telah meminta agar 8 orang ini harus dijaga ketat, jadi Anda pasti akan terungkap jika masuk. Setelah itu, dia cepat-cepat menambahkan, selain itu, jika Anda melakukan sesuatu pada mereka, kemungkinan besar akan membuat penjaga di luar khawatir. Hanya ada satu tangga sempit untuk masuk dan keluar ruang bawah tanah. Begitu orang di luar tahu, Anda tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Para penjaga di luar bisa saja melempar granat ke dalam. Tidak ada orang yang bisa bertahan di dalam. Charlie berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu membawaku masuk." Pria itu tidak punya pilihan selain mengangguk, dan berkata dengan gugup, Aku bisa membawamu masuk. Tapi aku masih harus mengingatkanmu. Jika tidak hati-hati, 8 orang itu bisa mati di dalam." Charlie sedikit tersenyum. "Jika kamu tidak bekerja sama dengan baik denganku, kamu mungkin juga akan mati di dalam." Pria itu dengan cepat berkata, "Saya akan bekerja sama. Saya pasti akan bekerja sama." "Oke," Charlie sedikit mengangguk puas, lalu menatap orang lain, dan memerintahkan dengan suara dingin, "Lepaskan semua seragammu." Pria itu buru-buru berkata, Kamu menahanku seperti ini. Aku tidak bisa bergerak." Charlie tersenyum. "Oke, kalau begitu aku akan melepasmu." Setelah itu, Charlie langsung melepaskan tangannya. Pria itu sangat gembira, dan pura-pura melepas bajunya. Tetapi dia diam-diam menatap Charlie dari sudut matanya. Dan pada saat yang sama, pikirannya berjalan cepat. Dia melihat Charlie ternyata tidak bersenjata. Tidak ada senjata di tangannya dan bahkan tidak terlihat membawa senjata di pinggangnya. Jadi, dia berpikir dalam hati, jika saya mendengarkan dia dan menanggalkan pakaian saya kepadanya, dia mungkin akan membunuh saya sekarang. Kalau jika saya melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak punya waktu untuk mengejar saya sama sekali. Dia juga masih memegang rekanku. Ini membuatnya lebih sulit untuk menghadapiku. Ditambah lagi dia tidak punya senjata, jadi tidak mungkin membunuhku dari jarak jauh. Kalau dia memiliki senjata dan menembakku, ada kemungkinan tidak akan mengenaiku. Bahkan jika dia memukulku, ada kemungkinan aku tidak akan mati. Dan jika dia menembak, semua orang mendengar. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, saya pikir kecil kemungkinannya dia akan menembak. Jika melihatnya seperti ini, apapun yang terjadi, lebih baik melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia segera memutuskan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia melepas seragamnya, berpura-pura menyerahkannya kepada Charlie, lalu tiba-tiba melemparkan mantel itu ke wajah Charlie, berbalik dan berlari. Namun saat hendak berlari, dia merasakan kakinya seperti tersedot dengan kuat oleh tanah. Dia tidak bisa mengangkat kakinya sama sekali. Pada saat ini, dia pikir dia telah bertemu iblis. Dia menatap Charlie dengan tercengang. Matanya penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan wajah menyesal, "Maaf, saya baru saja memblokir pusat saraf Anda dengan energi spiritual. Sekarang Anda tidak dapat bergerak kemanapun di bawah leher." Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya prajurit yang tidak bisa bergerak, tetapi juga pria yang ditahan oleh Charlie ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu apa itu energi spiritual, yang jelas bisa membuat orang yang hidup tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemampuan ini jauh melebihi kognisi normal mereka. Charlie melihat ekspresi ketakutan pria di depannya. Dia mencibir, dan berkata, "Oh temanku, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi kamu tidak tahu bagaimana membalas budi. Kamu berbalik menggulingkan persahabatan kita. Kalau begitu, maka jangan salahkan aku akan kejam."
Bab 2659. Pria itu cepat-cepat memohon setelah mendengar kata-kata Charlie. Teman, aku tidak sungguh-sungguh. Aku hanya bingung. Tolong beri aku kesempatan. Charlie terkekeh. Maaf, kamu hanya punya satu kesempatan. Kalau kamu masih percaya akhirat, ngomong-ngomong untuk tidak menampilkan orang yang menganggapmu sebagai teman. Pria itu telapak tangan. Dia membuka mulutnya untuk berteriak meminta bantuan. Pada saat ini, dia berasumsi meminta bantuan sebagai kesempatan terakhirnya. Jika dapat memanggil orang lain, dia memiliki kemungkinan bertahan hidup. Bahkan jika dia tidak dapat bertahan, setidaknya akan membuat pria oriental di depannya mendapat kesulitan. Setelah keberadaannya terungkap, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Jadi, dia langsung berseru, "Tolong!" Namun, saat ingin membuka mulutnya dan berteriak minta tolong, dia terkejut menyadari volume yang sepertinya dibatasi oleh kekuatan aneh. Teriakan minta tolongnya hampir tidak terdengar. Dia memandang Charlie dengan ngeri, dan bertanya dengan gemetar, kamu manusia atau hantu?" Charlie tersenyum ringan, dan berkata, "Pertanyaan ini tidak lagi penting bagimu. Karena kamu akan segera menjadi hantu kesepian." Setelah berbicara, Charlie mengubah kata-katanya. "Jangan khawatir, saya membuat kesalahan. Saya tidak akan mengubah kamu menjadi hantu. Lebih baik mengubah kamu menjadi mayat hidup." Charlie langsung mengulurkan tangan dan mengetuk dahi pria itu dengan ringan. Pria itu langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh ke tanah. Mata terbuka lebar. Saat Charlie menandai dahinya dengan ringan, jejak energi spiritual menghancurkan otaknya, membuatnya mati otak dalam sekejap. Pada saat ini, pria yang ditangkap oleh Charlie sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia belum pernah melihat Charlie dalam hidupnya, yang begitu kuat tak terbayangkan. Satu kalimat dapat melumpuhkan rekannya dan satu sentuhan ringan dapat langsung membunuh rekannya. Orang seperti ini lebih menakutkan daripada iblis. Melihat dia ketakutan, Charlie berkata, "Kamu tidak perlu terlalu takut. Kalau kamu bisa bekerja sama dengan patuh, aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku akan memegang kata-kataku." Pria itu panik dan berkata, Aku akan patuh. Akan bekerja sama denganmu." Melihat pria itu tergagap parah, Charlie menatap kakinya. Kakinya gemetar hebat saat ini. Jelas-jelas ketakutan. Ini membuatnya merasa sedikit penasaran. Sebab, jika orang ini terus panik seperti ini, bahkan jika dia bisa membawa dirinya ke tempat Autumn ditahan, dia akan terlihat oleh orang lain. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Karena kualitas psikologismu sangat buruk, aku akan memberikan petunjuk psikologis." Setelah selesai berbicara, Charlie langsung menamparkan dahi orang itu dengan ringan, dan berkata, "Mulai sekarang, satu-satunya tugasmu adalah melakukan semua yang aku perintahkan dengan kekuatan pertahanan. Apa kamu mengerti?" Pada saat ini, mata pria itu agak terdiam, dan butuh lebih dari 10 detik untuk kembali normal, dan dengan penuh hormat berkata kepada Charlie, "Saya mengerti." Pada saat ini, dia benar-benar bebas dari ketakutan baru yang dia alami. Tidak lagi tergagap dan kakinya tidak gemetar. Bab 2660. Baru saat itulah Charlie merasa lega. Menunjuk ke pria yang berada di tanah, dia berkata, "Buka celananya. Pastikan tidak ada yang mengetahui malam ini." "Baik," pria itu menanggapi, segera melangkah maju untuk melepas celana pria itu, lalu mengangkatnya, dan menyembunyikannya di sebuah rumah bobrok di halaman kosong di sebelahnya. Charlie mengenakan pakaian dan celana pria itu. Pria yang dia perintahkan sudah berlari kembali, dan berkata dengan hormat, "Sudah saya kerjakan sesuai dengan instruksi." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Nama saya Faisal." Charlie bertanya kepadanya, "Faisal, apa kamu punya topeng?" Faisal mengeluarkan masker wajah hitam di dalam kantong plastik dari sakunya, dan berkata, "Ini baru saya ambil 2 hari yang lalu, belum digunakan." Charlie mengangguk, menarik dan membukanya untuk melihat bahwa itu adalah jenis tudung yang menutupi seluruh kepala. Selain bisa menutupi seluruh kepala,
juga bisa menutupi sebagian besar wajah, hanya dengan celah pada posisi mata. Charlie bertanya pada Faisal, jika saya memakai ini, apakah terlihat sedikit berbeda? Tidak, Faisal berkata dengan tegas. Sebenarnya banyak orang yang terbiasa memakai tutup kepala. Untuk mencegah orang lain mengingat wajah mereka, juga untuk mencegah angin dan pasir. Selain itu, takut dipenggal oleh pihak lain. Dia mengharuskan beberapa orang untuk memakai tutup kepala setiap kali mereka keluar. Dan dia sendiri melakukan hal yang sama. Hal ini dapat secara efektif mengganggu keputusan pihak lain. Baru saat itulah Charlie merasa lega. Dan setelah meletakkan tudung di kepalanya, dia berkata, "Oke, kamu bisa membawaku ke sana sekarang." Faisal mengangguk tanpa ragu, lalu membungkuk untuk mengambil 2 AK-47, menyerahkan salah satunya kepada Charlie, dan berkata, "Tolong letakkan senjata ini di punggungmu." Charlie tidak khawatir dia akan melawan dengan senjata. Setelah mengambil AK-47, dia menggantungnya di tubuhnya dengan cara yang menguntungkan, lalu berjalan menuju pusat desa bersama Faisal. Sepanjang jalan, dia menemui banyak tentara yang kebetulan lewat atau berpatroli. Seseorang mengenali Faisal dan menyapanya. Meskipun Faisal agak lambat, dia terlihat normal. Tidak ada yang curiga. Sedangkan Charlie yang memakai tudung, dia tidak mengucapkan kata pun, dan tidak ada yang menyapanya. Karena ketika seseorang memakai tudung, hanya orang-orang yang akrab dengannya yang dapat mengenali siapa dia. Saat ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu siapa dia, dan tak satu pun dari mereka yang bisa mengenalinya. Faktanya, ini adalah cara teraman, karena pasukan mereka tampaknya memiliki 1 atau 2.000 orang. Tidak ada yang benar-benar akrab dengan semua orang. Mereka tidak dapat mengenali Charlie, dan mereka hanya akan mengklasifikasikan Charlie sebagai orang yang tidak dikenal. Tidak ada keraguan bahwa Charlie adalah penyusup dari luar. Sepanjang jalan ke alun-alun di tengah desa, Charlie melihat banyak tentara sibuk dengan gugup di depan 4 helikopter. Charlie bertanya kepada Faisal dengan suara rendah, apa yang dilakukan orang-orang itu? Faisal buru-buru menjawab, mereka semua anggota brigade helikopter. Kebanyakan mereka adalah personel pemeliharaan. Cuaca hari ini gelap dan jarak dipandang buruk. Pengamatan visual kami akan tunduk pada banyak batasan. Kami akan mengirim helikopter untuk berpatroli di langit pada pasangan, memantau apakah ada pasukan pemerintah yang mendekati kami secara diam-diam di sekitar. Charlie mengangguk, mengingat sesuatu, dan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, apa kamu bisa menerbangkan helikopter? Faisal menenangkan dan berkata, saya tidak bisa. Saya dari Brigade Lapis Baja. Saya bisa mengemudikan tank dan kendaraan infanteri. Charlie mengangguk. Charlie belum memiliki rencana yang jelas bagaimana melarikan diri dengan Autumn setelah menyelamatkannya. Akan mudah untuk menyelamatkan Autumn sendirian. Jika dia melarikan diri dengan diam-diam membawa Autumn, berjalan puluhan kilometer di jalan pegunungan untuk bertemu Ishak dan yang lainnya, itu bukan masalah. Namun, jika dia ingin menyelamatkan Autumn dan ketujuh temannya yang lain, akan sangat sulit baginya sendirian. Memikirkan hal ini, dia meletakkan masalah itu dalam pemikirannya dan berpikir dalam hati, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Kita lihat saja setelah membahas Autumn. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.